Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat tani semua tentang bagaimana dua tanaman ini yang dapat mensuplai nitrogen dalam jumlah besar atau unsur N dalam pupuk ya, yang biasa kita kenal dengan unsur N atau nitrogen, dan juga menyuplai fosfor kepada tanaman. Jadi dua tanaman ini sahabat tani bisa lihat di sini saya ada pegang dua akar pohon ya, rerumputan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Nah, dari tanaman ini kalau diperhatikan sejenak, ini ada seperti ini bintil-bintil dalam akarnya, di akarnya. Nah ini ada bintil-bintil di akar ini, ya, bulat-bulat itu. Kemudian di sini juga pun sama, ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini masih blur ya. Ya, kurang fokus. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Coba saya fokuskan dulu. Nah itu bisa dilihat ini bintil-bintil. Nah, kedua-dua akar tanaman ini pun sama. Mereka ini menyuplai nitrogen dalam jumlah besar kepada tanaman. Dengan cara menangkap nitrogen dari dalam tanah, dari udara, kemudian menyuplainya kepada tanaman. Jadi bukan cuma hanya di tanah, tapi juga dari udara. Nah ini. Sebenarnya teman-teman, bukan tanaman ini yang menyuplai, menangkap nitrogen dan fosfor untuk diberikan kepada tanaman, tapi ada bakteri-bakteri di dalam bintil-bintil ini, ya, sahabat tani bisa lihat ya. Di dalam bintil-bintil itu ada bakteri yang hidup di situ. Ini akar tanaman ini kan sebenarnya normalnya adalah lurus saja, tidak ada bintil-bintil. Tapi karena dia bersarang di situ, bakterinya bersarang di situ, maka terjadilah bintil-bintil itu. Ini bakteri ini yang disebut dengan bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium ini dia dapat menangkap nitrogen dari udara dan dari tanah, kemudian disuplaikan ke dalam tanaman dalam jumlah besar. Karena kerjanya non-stop, saudara-saudara. Ya, siang malam ya. Selagi di situ ada nitrogen dan fosfor, maka dia akan menangkapnya dan berikan kepada tanaman. Sehingga sangat fatal sekali sahabat tani kalau tanaman ini disingkirkan dari kebunnya sahabat tani ya. Sangat fatal sekali. Alangkah baiknya justru dibudidaya itu. Nah ini. Kalau tanamannya sedikit sahabat tani, ini sahabat tani bisa mengkultur atau mengkloning bakteri-bakteri yang ada di akar ini menjadi banyak ya, bisa menjadi sampai jutaan, miliaran bahkan. Jadi kultur saja, caranya gampang ya sahabat tani, memang mungkin sudah sebagian tahu caranya seperti apa, tapi saya akan tuntaskan dulu, nanti cara mengkulturnya kita belakangan aja ya, nanti saya jelaskan. Tapi kita bahas dulu tentang tanaman ini. Ini akarnya ya sahabat tani. Jadi fungsinya seperti itu, dia akan menyuplai, menangkap nitrogen dalam jumlah besar dan menyuplainya kepada tanaman. Dan juga kemudian dia menyerap fosfor yang ada dalam tanah untuk memberikan kepada tanaman. Ini sahabat tani perlu tahu, ini penting ya. Sebenarnya di tanah kita tuh sangat banyak sekali fosfornya. Ya, sangat banyak, apalagi di pesawahan itu banyak, melimpah sekali. Tapi begitu dia tidak terpakai, maka dia menjadi posmit atau PO4. Fosfor itu dia bereaksi, kemudian dia menjadi posmit atau PO4. Rumus kimianya sama-sama P ya, PO3 itu fosfor dan PO4 menjadi posmit. Nah, posmit ini menjadi racun teman-teman, tidak bisa diserap oleh
tanaman. Nah, bagaimana supaya fosmit ini dia berubah lagi menjadi fosfor atau fosfat? Maka caranya salah satunya adalah dengan adanya bakteri ini, bakteri Rhizobium ini. Dia mengurainya menjadi PO3 dan atau fosfat dan diberikan kepada tanaman. Nah, nih. Sehingga kalau tanah jenengan itu sebenarnya fosfatnya masih banyak, ya alangkah baiknya di treatment dengan ini, tanaman ini. Kalau tanamannya nggak banyak, ya silakan dikultur saja ya bakterinya ya. Nah, ini saya tunjukkan kepada teman-teman tanamannya. Ini tanaman tidak asing ya di tempatnya jenengan semua, panjenengan semua. Ini tanaman putri malu. Tanaman putri malu. Ini daunnya udah nutup. Jenengan tahu semua ya, putri malu kalau di tersentuh dia akan tertutup seperti ini. Nah, ini. Yang kedua tanaman ini. Ini yang paling penting ya sahabat tani, tanaman yang kedua. Karena kalau putri malu itu cenderung biasanya dimatikan karena berbahaya. Tapi yang kedua adalah tanaman ini. Bisa dilihat. Ini kalau tempat saya ini disebut dengan rumput kuda. Ini. Dia merayap ya. Ini sejenis masih satu keluarga dengan kedelai ya, teman-teman. Coba saya ambil dulu ini. Saya kasih lihat teman-teman. Ini. Tanamannya seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Rumputan seperti ini. Nah, ini biasanya dipakai dalam teknologi di pertanian itu sebagai teknologi cover crop. Nah, ini putri malunya yang ini. Makanya bawa pohon cabai saya, coba lihat teman-teman. Yang tanaman lain tak bersihin. Kalau yang ini rumput kuda ini sama putri malu ini saya biarin. Biasanya putri malu saya cabut aja ya. Karena sudah ada tanaman ini. Ini yang namanya dengan rumput kuda. Entah teman-teman tempat lainnya apa namanya ya. Coba lihat tuh sahabat tani. Tanamannya seperti ini. Lebat-lebat buahnya, besar-besar. Nah, ini. Nih. Kalau tanaman di tempat jenengan nggak ada, ya silakan cari saja salah satunya. Kemudian diambil akarnya ini, kemudian dikultur atau dikloning menjadi banyak. Nah, ini. Setelah itu teman-teman, kalau dikultur jadi banyak, bisa nanti disimpan ya, disimpan. Kemudian sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. Atau dikultur lagi, dijadikan banyak lagi. Ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bahkan tanaman itu walaupun tanpa pupuk sama sekali, asal airnya cukup, kondisi tanah itu lembab, sehingga bakterinya itu bisa berkembang, teman-teman bisa treatment dengan bakteri ini, Rhizobium. Ya. Ini diambil ya, cara kulturnya seperti apa, ini diambil. Kemudian disiapkan air ya, air 10 liter. Kalau air 10 liter ya kurang lebih akar tanaman ini sekitar 500 gram ya, setengah kilo atau 1 genggam saja ya udah cukup ya sebenarnya. 500 gram itu udah sangat banyak itu. Jadi airnya 10 liter, 1 genggam akar putri malu atau akar rumput kuda ini. Kemudian jenengan masukkan dalam air. Terus air itu jenengan kasih kentang rebus yang sudah dihaluskan. Ya dihaluskan di blender. Itu 1/4 kilo atau 250 gram tok. Sedikit banget. Kemudian masukkan ke dalam, dicampur jadi satu wadah. Nanti insya Allah lain kali saya akan bikinkan video tutorial kultur bakteri ya. Ini khusus buat teman-teman yang mungkin belum paham, belum pernah mengerti bagaimana membuat kultur bakteri dan juga kultur fungi, jamur. Karena saya belum sempat membuat video untuk kultur fungi, terutama untuk kultur jamur mycorrhiza dan jamur trichoderma. Nanti insya Allah saya akan bikinkan. Nah, ini saya jelaskan saya dulu. Nah, itu caranya sama ya, diberikan dengan kentang rebus yang sudah dihaluskan atau di blender.
Kemudian nanti dicampur semua bahannya, didiamkan selama kurang lebih 3 hari sampai udah keluar busahnya ya. Nanti ada buih-buih yang keluar, itu artinya sudah terjadi pengkloningan atau kultur penambahan bakteri dalam jumlah miliaran ya. Biasanya sudah pangkat 10 seperti itu. Nah, ini cukup dengan ini ya teman-teman. Kalau jenengan mau beli ya silakan, ada juga yang jual ya, 60 ribuan biasanya. Itu yang botol kuning, ada juga yang botol hijau ya, kita nggak usah bilang merek ya. Nah, itu bisa, tapi di situ bukan Rhizobium ya, biasanya terdapat situ penambat N dan juga penambat P, pelarut P itu, yaitu terdiri dari Lactobacillus Saccharomyces, jenis itu. Nah, kalau di sini ini Rhizobium, kelebihannya apa? Kelebihannya karena dia udah beradaptasi dengan lingkungan. Misalkan di kebun itu ada akar ini, ya tinggal diambil aja. Karena memang dia bakteri yang lebih cocok di situ. Kalau pakai bakteri yang lain, bisa jadi dia setelah diletakkan di alam di situ, ya di kebunnya, bisa jadi dia kalah dengan bakteri-bakteri penguasa yang ada di situ, yang di lapangan. Jadi ambil saja bakteri yang sudah ada di lapangan, di sekitar kebun kita, yang lebih tahu dengan alam kita. Nah, ini. Kalau di sekitar kebun kita nggak ada, di tempat lain juga pun nggak masalah ya. Daripada kita beli ya, yang notabene-nya itu impor, bakterinya dari luar negara kita sendiri, mungkin bukan hutan tropis juga ataupun tropis tapi berbeda kondisinya, ya mending kita pakai yang udah jelas seperti ini. Nah, itu dari alam kita sendiri yang sudah beradaptasi dengan lingkungan kita sendiri. Nah, ini jadi teman-teman bisa pakai 2 akar ini ya. Kalau teman-teman nggak nggak sempat untuk bikin atau nggak mau capek, ya tanam aja sebanyak-banyaknya ya di kebun jenengan sekalian. Kayak gini nih, ini kan gampang sahabat tani, membersihinnya kan gampang seperti ini. Kalau dia udah merayap ke mulsa sana ya, dia naik ke mulsa, tinggal kita tarik ke samping, seret, udah bersih lagi. Dia udah nggak mengganggu tanaman lagi karena ini dia merayap ya. Jadi selain dia berguna sebagai cover crop ya, penutup tanah, juga dia menghasilkan nitrogen dan melahirkan fosfor sehingga tanaman itu menjadi subur. Nah, ini jadi ditanam aja di sekitar tanaman jenengan ya teman-teman semuanya. Kalau tidak mau repot-repot untuk mengkultur bakterinya ya, asal jangan sampai dimatiin. Kalau putri malu, saya cenderung saya matiin saja ya, saya gantikan dengan tanaman ini, rumput kuda ini ya. Entah di tanaman ya, tempat jenengan semua namanya apa, silahkan digunakan. Nah, ini tips juga buat tanah-tanah yang tandus, yang sudah mati tanahnya ya, istilahnya seperti itu, yang tidak pernah dipakai lagi karena tanahnya udah mati ya, susah sekali untuk diolah. Silahkan ditanami tanaman ini, rumput kuda ya, ditanamin sampai tertutup semuanya, dibiarkan. Kalau sudah tertutup semuanya dengan tanaman ini, kayak dia ini sifatnya invasif ya, dia menginvasi tanah itu, dia sudah menutupi semua tanah kebun itu. Udah sekitar 3 bulan sudah boleh tanahnya digunakan, itu udah subur lagi teman-teman, karena udah menambat N ke dalam tanah dan juga melarutkan fosfor dalam tanah. Demikian sahabat tani ya, ini yang kita dapat ilmu yang saya bagikan hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Subscribe dulu ya, jangan lupa untuk share, komen, dan semoga kita masih bisa bertemu di video-video yang bermanfaat selanjutnya. Demikian dari saya, channel Tani Cabai Semarang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.